sama ulama. Ya, yang berikutnya ditemukan di media bahwa jamaah boleh memotong rambut sendiri, mohon pencerahan. Itu ya, iya, iya. Itu makanya saya mengambilnya pendapat yang dimana tahalul itu dilakukan bagi orang yang sudah bertahalul atau bebas daripada ihram. Makanya tadi saya bilangnya saya dulu setelah dipotong oleh orang yang tidak tidak berihram baru dilanjut eh, kita semua apa namanya estafet estafet. Seperti itu. Ini bertanya, Ustaz, misalkan kita haid di Madinah, kemudian kita haid, apakah kita harus ikut niat mikot? Kemudian kalau sampai mau pulang belum selesai haidnya, bagaimana kita umrohnya? Khawatir, penuh hati untuk jaga ihram. Iya, untuk wanita yang haid itu tetap niat ihram ketika di mikot, Ibu, ya. Niat mikot sambil nanti terus usaha minum apa itu obat udah head ya. Kalau pahitnya naudzubillah ya, naudzubillah sampai hari akhir belum juga selesai headnya, maka ihramnya batal di kala waktu itu. Ihramnya batal di kala waktu itu dan tidak mendapatkan dam pelanggaran. Eh, Terus bagaimana umrohnya, Ustadz? eh, Head itu dari Allah. Umroh itu juga atas semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai sana head belum selesai, ya sudah memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taalanya head dalam keadaan head di sana. Gimana pahalanya, Ustaz? Insya Allah apa-apa semua yang dari Allah Subhanahu wa taala itu mulia dan berpahala. Itu mulia kan kita nggak bisa apa-apa. Head itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kemarin, kalau kemarin ibu ibu keberangkatan bulan lalu itu ada sampai hari H-1 sebelum kita check out. Ya saya harus cerita ya, nangis nangis tapi saya menguatkannya seperti sabar sabar kak sabar. H-1 sebelum kita check out dia bersih suci, akhirnya langsung buru-buru melaksanakan umroh dan melepas ihramnya seperti itu ya. Berdoanya itu tadi dari awal saya udah berdoa, ya Allah lancar mudah berkah indah itu semuanya, selamat ya Allah, tidak ada halangan apa-apa. Makanya bagi wajah wanita tolong diminum apa itu obat-obat yang sudah dipersiapkan, dan juga nih menjadi perhatian ya, pengalaman ada yang sudah meminum obat tapi masih keluar head, keluar darah. Ternyata sebabnya adalah karena kelelahan, terlalu capek. Waktu di Madinah dia terlalu diporsir tenaganya karena saking semangatnya, sehingga ketika mau berangkat ke Mekah, waktu itu sudah niat malah sampai di hotel Mekah keluar head. Ya, padahal udah minum dengan secara rutin. Ternyata ada salah satu jamaah kami yang dokter kali itu, ini kayaknya kecapean itu, kelelahan. Jadi mohon dijaga juga tenaganya ya, fisiknya, bagi khususnya kaum perempuan jamaah wanita jangan terlalu lelah karena intinya kita itu di Mekahnya itu. Iya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, tips untuk sebelum niat berihram berarti kami bisa Mandi mandi memakai memakai wangian wangian dan memakai deodoran dahulu. deodoran dulu. Iya, semuanya dibolehkan. Ibu bapak jamaah selama belum niat ihram, selama sebelum niat ihram semuanya masih dibolehkan. Yang larangan itu berlaku ketika sudah niat di dalam bis itu, maka sudah tidak boleh. Seperti itu. Ustadz, untuk bagasi pesawat berapa kilo? Kahana bisa dibantu jawab? Oke. Koper bagasi maksimal berat 30 kilo, Ibu Raja. Dan untuk koper cabin itu beratnya di 18 kilo. Ya, seperti itu Ibu ya. Berikutnya lagi, kemudian untuk kain ihramnya bisa kita cuci dahulu menggunakan sabun tak beraroma seperti itu kah? Beraroma pun nggak apa-apa, Bapak atau Ibu ini, ya, Bapak Dede apa Ibu Dede. Beraroma pun nggak apa-apa. Cuci dari, bahkan kalau tidak dicuci kain ihram itu apa apa bahasa kita itu kayak bahan brudul apa namanya? Apa bahasa, kalau bahasa Betawinya amburadul.
Apa ya, nggak nyaman gitu pada pada ya Betul. gitulah, apa sih Mm-mm. namanya ya, aduh nggak biasa pakai bahasa Inggris. Eh, mending apa, lebih nyaman dicuci dan digosok, bahkan di laundry lebih lebih nyaman lagi, karena kita ngasih wangi, kita cuci sebelum ihram. Itu, dan itu tidak sengaja kita wangi-wangiin ketika sudah dalam keadaan berihram. Jadi bebas, itu kain ihram mau dikasih sabun merek apa juga boleh, ya. Merek apa juga boleh. Bahkan lebih nyaman kalau dicuci dulu. Kami banyak mendapat Saya dapat pendapat banyak pendapat. ustadz yang menjelaskan bahwa walaupun haid juga harus umroh karena keadaan darurat ustadz. Karena kita di sana hanya terbatas waktunya, mohon pencerahannya. Iya, tapi itu ada aturannya, Bapak. Jadi kita tetap ada masa menunggunya. Tadi yang saya ambil kenapa sampai akhir tidak umroh, saya mengambil pendapatnya yang tadi itu. Jadi umrohnya artinya ihramnya batal di kala itu sudah. Ihramnya batal di kala itu, dan tidak wajib lagi umroh. Dia wajibnya mengkodok nanti. Mengkodok, berharap bisa balik lagi setelah nanti dalam keadaan umroh, dalam keadaan lebih sempurna lagi, ya, lebih siap lagi. Kalaupun ada tentang pendapat yang menjelaskan bahwa walaupun haid itu bisa umroh, itu ada memang. Jadi eh, mandi, bebersih, memakai eh, mohon maaf pembalut dan melaksanakan tawaf. Dan di tawaf itu pun ada pendapat lagi bahwasanya apa, harus membayar dam tawafnya, karena dia tawaf sholat dalam keadaan head itu contohnya, apa namanya, permisalannya. Makanya ada dam di situ, ada membayar dam di situ, untuk melaksanakan eh, apa namanya, umrohnya. Nah, pendapat yang saya ambil tadi bahwasanya eh, orang yang head sampai akhir ya sudah, itu memang sudah pilihan Allah, dan dia gugur eh, di dalam apa namanya, tahalul di dalam headnya, ihramnya sudah gugur dalam headnya, seperti itu. Kalaupun ya Bapak Ibu jamaah ya, kalaupun ini kita saya karena saya terbuka sekali soal pendapat-pendapat, ya, di dalam di ahlam travel juga, Ustadz kami pembimbing juga tidak pernah memaksakan jamaah untuk mengambil yang mana. Kalaupun ada yang nanti mengambil langkah itu sangat-sangat dipersilahkan, sangat-sangat dipersilahkan. Nanti juga kami arahin, ya, kami arahin tata caranya, bagaimana damnya dan sebagainya. Seperti itu, Papa Iki, ya. Dan dalam hal lain juga seperti itu Bapak Ibu jamaah, ya. Ada saya Ustadz, saya ihram itu, contoh misalnya wanita nih, wanita. Ihram itu kan menutup semua kecuali telapak tangan. Tapi ada yang berpendapat katanya pokoknya kalau sudah tertutup sampai sini sudah selesai sudah. Itu silakan saja, ya. Yang saya sampaikan itu adalah bahwa ada pendapat ulama dan saya mengambil itu bahwa di sininya harus tertutup. Yang terbuka hanya batnul kafnya saja. Telapak telapak apa namanya, perut. Batnul kaf itu, batan itu perutnya tangan, telapak tangan ini. Gitu. Jadi makanya saya suka bilang tuh ke jamaah wanita bahwa sekarang tuh banyak macamnya Ibu. Ada yang tutup seperti ini, ada yang cuman nyantol kayak cincin tapi ininya terbuka nih. Gitu. Jadi macam-macam jamaah nanti pakainya. Kalau saya ditanya yang mana yang baik Ustadz, pakainya saya memilihnya yang tertutup, yang hanya terbuka yang ini. Seperti itu Ibu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustadz saya enggak, saya biasanya yang apa namanya, yang ini aja, ininya nggak usah, nggak apa-apa Ustadz. Kalau kata Ustadz saya, kata kiai saya, kata ulama saya, oh iya nggak apa-apa. Silahkan selama itu ada pelajarannya, ada hukumnya, silakan saja. Seperti itu Bapak Ibu jamaah ahlam yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami apa ini Bapak Iki, untuk minta tolong dibadalkan berapa Berapa biayanya. biayanya, Ustaz? eh untuk biaya itu semua untuk pembicaraan badal nanti kita bicara di sana Bapak Iki, ya. Bapak Iki ini
Nama aslinya siapa kan? Manggilnya Papa Iki aja, mudah-mudahan sopan. Papa Iki ya, nanti kita bicarakan di sana. Kita fokusnya umroh kita dulu, umroh wajib dulu. Ya, insya Allah kalau yang mau badal-badal nanti insya Allah kita bicara di sana. Insya Allah Ya Allah. seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Ya, Ustaz. Ya, Bapak Ibu jamaah alam sekalian, ada yang masih ingin bertanya pada Ustadz Nabil? jam berapa ini? Udah jam Jam 10. jam 10. Oke, Mohon baik. maaf kalau terlalu lama, mohon maaf, mohon maaf. Tidak apa-apa. Oke, bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang mungkin masih ingin bertanya nanti bisa langsung japri aja ke Ustadz Nabil. Ustadz Nabil Ya, udah masuk ke grup, jadi nanti yang mau nanya langsung ke Ustadz Nabil bisa di chat melalui WA atau nanti yang masih bingung mau tanya lagi ke grup boleh banget ya Ustadz. Jadi untuk ya, para jamaah yang ingin bertanya langsung nanti bisa langsung japri Ustadz atau bisa di grup. Jadi, alhamdulillah, alhamdulillah manasik pada malam hari ini telah selesai dan insya Allah akan ditutup oleh doa penutup oleh Ustadz Nabil. ya sama-sama Ibu Hmm. Rahmaneli ya. Ya, sama-sama Rahmaneli Ibu. sama-sama Ibu sehat-sehat semuanya. Baik, Bapak Ibu jamaah alam semuanya. Mohon maaf kalau malam ini terlalu lama ya, karena memang ya itu udah paling kita sudah sangat saya itu tuh nama nasik aslinya. Kalau untuk penjabaran lebihnya lagi, bahkan bisa lebih lama lagi. Mohon maaf dan terima kasih waktunya malam ini. Kembali lagi kita berdoa, mudah-mudahan dari sekarang hingga nanti sampai selesainya umroh, bahkan sampai seterusnya, mudah-mudahan Allah beri kita sehat lahir batin, Amin. Amin. eh, Allah panjangan umur kita dalam taat Amin. ibadah kepada Allah, Allah berkahi ilmu kita, berkahi umur kita. Amin. Bapak Ibu jamaah, kakak semuanya jaga kondisi ya. Orang mau umroh, orang mau umroh ada saja biasa ya. Katanya sama kayak orang mau bangun rumah, sama kayak orang mau nikah gitu. Ada aja godaannya, maka jaga-jaga dari sekarang. Perbanyak istighfar, tidak usah terlalu khawatir dengan apa-apa yang katanya kalau di sini banyak dosa, di sana dibalas secara kontan. Pertanyaannya manusia mana yang tidak banyak dosanya? Semua kita banyak dosa. Al insan makhluk khotow wa nisyan. Manusia itu banyak salah dan dosa, tapi alhamdulillah yang sudah-sudah itu semua saya belum pernah melihat ya ada orang yang nggak bisa ngelihat ya katanya gitu yang di Indosiar tuh yang nggak bisa ngelihat Ka'bah itu yang sinetron Indosiar nggak bisa ngelihat itu saya belum pernah nemuin itu naudzubillah min dzalik bahwa Allah itu lebih rahmatnya lebih luas daripada azabnya ya rahmat Allah lebih luas daripada azabnya maka cukup tugas kita hanya berdoa, berzikir dari sekarang, berdoa, membenahkan hati, ngebersihinnya dari sekarang supaya kita pantas ke tanah suci. Ya. Amin. Mensucikannya dari sekarang supaya kita pantas ke tanah suci. Jadi Amin. kenapa dinamakan tanah suci? Karena hanya orang-orang yang suci yang di sana yang pantas. Mudah-mudahan Allah pantaskan kita, Allah berkahi kita, Allah Amin. lancarkan kita segala Amin. urusan kita, amal ibadah kita dari awal hingga akhir, dan Amin. yang pada akhirnya kita berharap kita mendapatkan haji yang umroh yang mabrur, umroh Amin. yang makbul, umroh Amin. yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semua ala hadhihi niyya bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Rabbi fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma bihaqil Fatihah mu'azzama bi sirriha wa karamatiha balik maqasidana ya Allah wasfi jami askamina ya Allah baligna wa balighumul jamaah ilal umrah baitil haram ilal umrah baitil haram wa ziyaratan nabiyina alaihi salatu wassalam Allahumma tawil umurana wa sihhi sadana wa nawwir qulubana wa asina amalana
ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, terima kasih. Mohon Terima maaf kasih kalau Bapak selama Ibu. penyampaian ada yang kurang berkenan. Ya, Selama penyampaian ada bahasa yang kasar, karena memang saya keturunan makhluk kasar. Kalau keturunan makhluk halus malah nggak kelihatan. Seperti itu dan mohon maaf kalau ada canda-candanya, karena biar biar kita senyum-senyum terus, murah senyum kan cakep ya sunnah Nabi. Ya, seperti itu. Sampai ketemu kita nanti di tanggal keberangkatan. Mudah-mudahan sehat amin. semuanya, sehat 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 Amin. lahir batin semuanya. Mohon doakan kami juga dari Ahlam, mudah-mudahan kami sehat semuanya Bapak Ibu ya. Terima Salam kasih travel banyak, semakin terima kasih banyak. sukses. Terima kasih semuanya, terima kasih kembali semuanya Bapak Ibu. Terima kasih, sehat-sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu jemaah sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.